segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Selah. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, Dialah Raja Kemuliaan. Selah. Baik, mari kita berdoa. Tuhan,
hari ini kita boleh datang ke tempat ini memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Tiba saja kita akan mendengarkan pelajaran pada pagi hari ini. Kita dapat salam dari Bapak dan Ibu Pendeta, Pak Pendeta Roni Selahi dan Ibu Eli. Mereka hari ini berada di Baligi, melayani jemaat di sana. Dan kabar baiknya adalah Bapak Roni Selahi kemarin memimpin pemakaman Bapak C.K. Selahi yang dimakamkan di Baligi. Mereka kirim salam kepada kita, dan hari ini kita akan bersama-sama sekali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita beri aplaus dulu buat orang-orang yang hari ini sudah bertugas ya. Ada tim Song Ministry, ada juga tim Asher dan Tangan, dan tidak ketinggalan juga kita boleh dilayani oleh guru KKK ya. Kita yang hari ini berada di lantai 3. Setelah ini kita bisa turun ke bawah mengucapkan terima kasih kepada guru KKK, karena bagi saya itu tidak mudah sebenarnya untuk melayani KKK, tapi mereka mengambil hati, memberikan waktunya untuk bisa melayani anak-anak kita di lantai 2. Kita beri sekali buat mereka. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang terbaik, bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari ini. Kami sudah memuji Tuhan bersama dengan saudara-saudara Tuhan. Bersyukur sekali boleh berada di kerajaan Engkau, kerajaan yang menginspirasi, kerajaan Tuhan yang boleh membuat kita semakin mencintai Tuhan, kerajaan Tuhan yang apa adanya, kerajaan Tuhan yang hari ini bertumbuh segala dan serupa dengan Engkau. Bapak yang sangat baik, sebentar saya akan menyampaikan firman Engkau, biar Tuhan firman yang akan keluar dari perkataan saya itu adalah perkataan Engkau, dan bantu Roh Kudus-Mu untuk saya boleh berbicara, sehingga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah keyakinan saya, ini adalah kabar baik yang boleh disampaikan kepada saudara dan saudara saya. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Engkau. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari. Hari ini saya happy boleh berada di tempat ini dan boleh menyampaikan firman Tuhan. Tadi saya sudah ingin sekali mengajak Bapak Ibu saudara-saudari itu berdiri memuji dengan nama Tuhan, karena sering saya ada di sini sebagai song leader, tapi saya umumkan niat saya, karena hari ini saya akan menyampaikan kabar baik untuk kita semua. Ya, inilah tema kita pada bulan ini, bulan 11, stewardship atau bahasa Indonesianya penata layanan. Kita sudah dilengkapi oleh Bapak Pendeta Robin mulai awal bulan ini, dan di dalam minggu ketiga dari bulan ini untuk kita bisa terus belajar tentang apa itu stewardship, apa itu penata layanan. Dan saya pribadi melihat adalah satu hal yang pasti kita miliki ya. Hari kita dipanggil dari murid Yesus, inilah kabar baik. Di samping banyak kabar baik yang lain, saya pribadi melihat bahwa adalah satu privilege juga, adalah satu kesempatan bagi saya, karena ada banyak sekali orang-orang yang hari belajar firman Tuhan. Ada banyak sekali orang-orang yang hari kita sampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi belum mendapat kesempatan untuk menjadi murid Yesus. Saya pribadi yakin itu. Dan hari ini juga kita sudah berada di bulan 11 ya, di minggu ketiga. Bagi saya pribadi, hari-hari sepertinya cepat berlalu ya, cepat berlalu, dan
1 minggu lagi kita akan berada di bulan 12. Saya lihat tadi di sini sudah mulai ya baju-baju hijau ya. Ada beberapa orang. Saya pikir ini ada apa gitu kan. Seperti yang dibilang Bapak Lesto, ini perang Natal nih bro. Jadi mulai minggu ketiga bulan 11 terus sudah memakai hijau gitu kan. Bagi saya adalah, oh iya, hari ternyata sudah bulan 11, cepat sekali. Hari berlalu, cepat sekali bulan berlalu, cepat sekali tahun berlalu. Tapi kita akan belajar tentang Nehemia. Ya, kita akan belajar dari Nehemia. Ini adalah Nehemia 2 ayat 18. Saya akan bacakan ke semua. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku. Berkatalah mereka, kami siap untuk membangun, dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Hari kita pasti sudah bersatu teduh ya, menggali firman Tuhan dari Nehemia. Kita pasti tahu siapa itu Nehemia. Kita tahu track recordnya sebelum dia berada di satu kerajaan. Dan saya melihat Nehemia adalah seorang yang pasti sangat dibutuhkan ya. Penting sekali itu di dalam satu kerajaan, karena adalah berhubungan dengan kehidupan seorang raja. Kalau kita flashback, kalau kita bisa melihat kepada yang kita nonton film-film yang dulu, bahwa di satu kerajaan itu pertama tidak sembarangan orang ya. Itu adalah orang-orang yang hari ini dipercayakan oleh seorang raja untuk bisa menentukan apa yang akan diminum oleh seorang raja. Nehemia mendapat kesempatan itu, dan apa yang dilakukan Nehemia ketika dia melihat tembok Yerusalem itu sudah runtuh ya. Dibilang di sini, kami siap untuk membangun, dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Penatalan itu adalah satu pekerjaan yang baik ya. Itu satu pekerjaan yang kita miliki. Penatalan itu sesuatu pekerjaan yang baik juga. Makanya Nehemia ikut serta ya. Dia punya inisiatif untuk pulang kampung ke kampungnya untuk bisa membangun kembali tembok yang sudah runtuh. Dia berikutnya di Nehemia 2 ayat 5. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota perkuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Satu hal yang saya belajar dari Nehemia adalah dia ingat kampung halamannya. Dia ingat betapa tembok itu sudah hancur karena itu salah satu tembok pertahanan ya. Kalau di zaman dulu tembok itu sangat diperlukan ya, karena dulu kan perang antara kerajaan. Kalau kita bisa lihat sekarang itu mungkin ada di RRC ya, ada Republik Rakyat Cina, tembok besar itu. Gambarnya ini seperti itu. Dan Nehemia membangun dengan, saya lihat bahwa Nehemia sebelumnya tidak punya pengalaman ya untuk membangun, untuk menjadi seorang arsitek. Dia tidak ada pengalaman. Alkitab tidak mencatatnya bahwa dia adalah seorang insinyur bangunan. Apakah dia pernah membangun sebelumnya? Makanya dia berinisiatif untuk membangun tembok ini. Saya tidak ada. Hanya dia terbeban untuk melihat bahwa oh iya, itulah tembok di kampung saya, itu tembok pertahanan untuk orang-orang di sana bisa bertahan dari musuh.
Nehemia bekerja sebagai juru raja, punya hidup yang nyaman, tapi dia terbeban untuk kemuliaan Allah dan masa depan bangsanya. Jadi orang yang terbeban seperti Nehemia tidak akan terjebak dalam kenyamanan dan tidak akan membuat alasan apapun untuk membangun. Kita bisa tahu bahwa kenyamanan Nehemia itu dia sebagai juru raja, tinggal di istana, hidup tenang dan berubah menjadi terbeban, menjadi insinyur yang melakukan pekerjaan pembangunan, berada di reruntuhan bangunan dan ikut membangun. Kita bisa lihat, kita bisa belajar juga bahwa stewardship bagi saya pribadi bukan satu pilihan, tapi satu kewajiban. Ini keyakinan saya, dan saya juga ingin sekali tentang stewardship ini adalah bagi saya bukan pilihan. Kalau dia pilihan, kita bisa mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, itu adalah sebuah pilihan. Tapi hari ini saya pribadi melihat itu bukan satu pilihan, tapi satu kewajiban. Saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman istri saya jadi di tempat sekarang. Saya ingin bercerita kepada kita. Februari tahun 2010, istri saya menjalani operasi kista di ovarium, dan salah satu induk telur harus juga diangkat bersama dengan kista tersebut. Pembacaan hasil laboratorium yang tidak mengenakan karena istri saya didiagnosa kanker ovarium stadium 3B, membuat hati dan keadaannya terguncang karena selain prediksi waktu hidup yang singkat dan jika hidup dan menikah pun kemungkinan besar tidak bisa punya keturunan, dan itulah kabar yang sangat menyakitkan untuk saya. Sambil mencari pengobatan di Medan, istri saya juga tetap melanjutkan pelayanannya, salah satunya di Indonesia KKK yang ada di Medan, di gereja kita di Medan. Keluarganya juga begitu protektif ya dengan keadaannya. Abang, adik, kakak, bahkan mertua saya juga sangat protek ya, sangat melindungi karena sama-sama tahu bahwa keadaan ini tidak mudah sebenarnya untuk bisa lewati. Dan sekitar setahun kemudian, tepatnya di November 2011, ketika pengumuman misi akan dikirim ke Siantar, dia mendaftar bersama kami yang 8 orang. Jadi istri saya ini adalah orang ikut kloter terakhir ya, untuk pergi, itu datang ke kota ini. Istri saya ada di kloter terakhir. Kalau kita naik gerbong kereta api, itu dia ada di gerbong yang paling belakang untuk datang ke kota ini. Hal yang paling kami takutkan masa itu, bagaimana kalau saya nanti di Siantar, istri saya sakit karena memulai misi tidak nyaman ya. Tidak nyaman kita mulai misi di kota ini. Karena sambil menginjil, dia akan study juga, research orang, saya juga harus mencari pekerjaan di sini. Saya memberitahu bagi kita semua, kita datang ke kota ini, ke kota Siantar dari Medan, pekerjaan kita juga belum ada. Kita sambil melayani orang, sambil research orang, sambil kita beritakan kabar baik, sambil kita beribadah juga di hari minggunya, kita benar-benar berjalan bersama dengan iman, jalan bersama dengan Tuhan. Dan kalau baiknya sekarang kami sudah menikah dan mujizat Tuhan nyata dengan memberikan kepada kami 2 anak laki-laki yang luar biasa. Saya memuji Tuhan di situ bahwa iya, ketika saya menganggap
stewardship itu bukan satu pilihan, tapi satu kewajiban yang harus saya kerjakan, yang harus saya lakukan juga. Pasti itu tidak mudah, tapi saya melihat Tuhan bekerja banyak dalam keluarga kami. Seperti Nehemia, hati yang dimiliki istri saya yang meninggalkan kenyamanan dengan banyaknya sahabat-sahabat, teman-teman dan keluarga yang memperlakukannya dengan baik, dengan kondisi penyakit yang kita nggak tahu apakah ini sudah sembuh atau belum, dengan pertimbangan jika semisal sakit tapi stay di Medan, pengobatan akan lebih dilakukan lebih baik. Tapi istriku memilih pergi dan ikut memulai misi di kota ini. Kalau kami yang 8 orang datang ke sini sehat secara jasmani dan rohani, itu gampang, tapi istri saya berani untuk datang ke kota ini dari Medan dalam keadaan yang seperti itu. Tapi ada sekali banyak kabar baik yang Tuhan sudah berikan dalam keluarga kami. Karena melalui bukanlah satu pilihan, tapi satu kewajiban. Mari kita yang sudah diselamatkan mengambil keputusan yang sama untuk kita bisa melihat penataran itu bukan satu pilihan, tapi satu kewajiban. Kita buka di Lukas 7 ayat 11 sampai 19. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihilah kami." Lalu yang memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu bersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu Ia berkata kepada orang asing itu, "Berdirilah dan imanmu telah menyelamatkan kamu." Saya belajar dari ini, kita awalnya sebelum datang ke dalam kerajaan Tuhan adalah 10 orang kusta tersebut. Kita sakit secara rohani. Mungkin fisik kita bisa kelihatan sembuh atau benar-benar sembuh, kita sakit. Tapi saya yang percaya, saya juga datang ke dalam kerajaan Tuhan. Sebelumnya hidup saya juga sama seperti ke-10 orang kusta itu, sakit, mental, pikiran, perbuatan. Ada banyak sekali kesalahan dosa yang saya lakukan karena saya tidak mengerti tentang firman Tuhan. Tapi pada akhirnya Yesus datang, firman Tuhan datang kepada saya. Ada orang-orang yang hari ini mengajarkan saya seperti kita di sini. Ada orang yang datang kepada kita, ada orang yang membukakan firman, ada orang yang berdoa, berpuasa terhadap kita ketika proses tadi. Saya yakin itu juga yang kita lakukan hari ini juga. Dan pada akhirnya kita sembuh dari sakit itu. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita datang seperti satu orang Samaria ini kepada Tuhan? Apa kita sama seperti yang 9 orang ini tadi, menikmati kesembuhannya secara jiwa, kalian pikiran? Tapi ada satu orang yang datang kepada Yesus dan dia berkata bahwa, "Tuhan, thank you. Tuhan, terima kasih untuk hari ini saya boleh sembuh dan saya boleh memuliakan Tuhan." Hal yang berikut adalah bagaimana sebelum kita ketika kita sudah diselamatkan,
Apakah kembali kepada Yesus dan terima kasih dengan pergi memberitakan firman agar kita sama dengan 9 orang dusta yang sudah disebutkan dan tidak kembali kepada Tuhan. Jika kita menganggapnya sebagai kewajiban, maka kita seharusnya kembali kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, pergi kepada jiwa-jiwa yang hilang, mendoakan mereka, berpuasa mungkin, berjadilah untuk mereka, untuk orang yang hari ini kita kabarkan firman Tuhan boleh merasakan apa yang kita rasakan. Saya berharap kita happy menjadi murid Yesus ya. Ada banyak sekali teman-teman di luar sana yang hari ini, sekali lagi saya bilang bahwa ada banyak sekali orang-orang yang hari ini kita sudah kabarkan firman Tuhan, kita bagikan firman, kita bagian keyakinan, kita perkenalkan Yesus itu siapa. Apakah mereka dipilih Tuhan? Apakah mereka yang bersama-sama dengan kita? Belum tentu. Jadi hari ini kita adalah orang-orang yang luar biasa. Kita adalah orang-orang yang lebih Tuhan untuk menjadi seorang Yesus. Matius 24:19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini satu perkataan yang saya juga yakini ketika saya pergi kepada orang lain, ketika saya memberitakan firman Tuhan. Saya di Matius 24 ayat 11 sudah bilang Tuhan akan menyertai kita. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Kita datang 2000, tepatnya tanggal 11 bulan 11 2011. Ini adalah orang-orang yang datang dari Kota Medan. Kita baca pada mudanya. Lihat tari ini tahu kan? Yang ada di tengah itu ya. Kita pasti sudah kenal dengan ini ya. Ini foto yang dibagikan kepada kita setiap anniversary. Yang pertama, kedua, ketiga, sampai ke-12. Kalian tahu kenapa selalu foto ini yang muncul di anniversary kita? Dari semua foto kita di tahun 2011, hanya ini yang tersimpan. Saya kemarin sudah coba ya, saya coba minta kepada Bang Fran, pendeta kita di Bali ini, Bang Fran, ada foto kita nggak yang lain, yang tidak yang ini saya bilang. Dia cari medsos, Facebook, dijawab suruh ini, ya ada cuma itu ternyata. Jadi kita bersyukurlah hari ini kita banyak foto, kita banyak kenangan juga. Ini ibadah kita perdana di Jalan Gereja Restoran Internasional yang hari ini sudah dirubuhkan sepertinya, seperti tembok itu dirubuhkan juga untuk dibangun kembali. Ya, saya melihat di 2011 itu, ini saya secara pribadi saya tidak tahu apa orang itu apa yang membuat mereka datang dari Medan ke tempat ini ya. Tapi setelah saya melihat, saya bersatu itu di Roma 10 ayat 14 sampai 15. Saya harus punya satu kekuatan ya, untuk datang ke tempat ini, karena seperti yang kita tahu, Medan itu bagi saya itu adalah tempat yang nyaman. Terus terang, kita single di sana sampai 40 sampai 50 orang pada saat itu 2011. Dan bagi saya pribadi, saya harus meninggalkan itu. Saya harus meninggalkan yang ke 50 orang ini. Dan bagi saya, kalau tidak dengan satu firman Tuhan, saya datang dari Medan ke Siantar,
saya mungkin nggak semangat ada di kota ini. Teman kita banyak, fasilitas yang begitu luar biasa di hari Minggu, dan teman-teman juga, keluarga juga, keluarga saya jasmani juga banyak di Medan. Dan ketika Pak Pendeta datang kepada saya, sebentar untuk kontribusi saya bilang seperti ini. Bagaimana kalau yang berangkat ke shelter itu hanya 6 orang? Dari banyaknya yang di Jemaat Medan, kenapa cuma 6 orang yang berangkat? Jadi seperti itu. Dan pada akhirnya saya bilang, bagi saya pribadi, saya bilang sama Pak Robi pada saya itu 6, 5, 4, 3, 10, 11, 12 itu tidak akan mempengaruhi saya untuk saya pergi ke tempat kesehatan. Itu kayak saya. Dan saya baca di Roma 10 ayat 14-15. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti yang tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ini satu ayat yang membawa saya dari kota Medan ke kota Pematang Siantar. Ini satu ayat yang selalu menguatkan saya secara pribadi. Saya melihat bahwa thank you. 12 tahun ada di kota ini membuat saya benar-benar banyak belajar. Saya tidak tahu sebenarnya tujuan saya ke shelter itu apa. Saya single dan saya tidak tahu kenapa Tuhan memilih saya. Seperti kita tahu, tidak semua orang yang mau pergi di setiap itu akan diutus, akan terpilih untuk benar-benar pergi. Sama seperti yang baru-baru itu Bali ini, ada beberapa orang yang hari ini belum ikut ke sana, tapi sudah mengajukan diri. Saya melihat bahwa ini adalah ayat yang membuat saya kuat untuk tetap melayani. Ini ayat yang kuat bagi saya untuk terus memberi berkarya untuk Tuhan. Ini adalah ayat yang ketika saya down, ketika saya lemah, ketika saya seperti jalan tidak banyak terbuka, ketika kelihatannya banyak sekali, lebih banyak kabar buruk daripada kabar baik, saya akan kembali ke ayat ini. Saya akan kembali memberitakan firman Tuhan. Saya akan kembali melihat bahwa Tuhan, tujuan Kau memilih saya untuk saya berdatang ke kota saya itu apa. Ini yang tidak akan pernah saya lupakan. Dan ini satu pelajaran saya. Pertanyaan berikut adalah kepada kita, ayat mana yang kita pakai untuk kita tetap melayani Tuhan? Ayat mana yang bisa menginspirasi kita? Satu mana yang bagaimana yang bisa membuat kita terus melayani Tuhan, menganggap stewardship itu bukan satu pilihan tapi satu kewajiban.
sharing dari teman-teman kita yang mana yang membuat kita melihat bahwa ini kerja Tuhan begitu luar biasa. Dan ketika kemarin kita foto di sini semua, foto untuk anniversary, ketika saya bandingkan dengan foto ini, saya berada di sini, saya lihat dari atas ketika ada doa penutup kemarin, saya lihat saya puji Tuhan. Saya bersyukur pada Tuhan dan saya benar-benar takjub pada pekerjaan Tuhan di kota ini. Ada begitu banyak orang yang datang, ada begitu banyak orang yang ditambahkan bertalenta menjadi pekerja-pekerja di dalam kerajaan Tuhan. Saya mau sharing sedikit tentang foto ini karena ini foto yang jadi ikon kita pada saat itu. Kita lihat ini dan kalian bisa bayangkan ketika kita melakukan ibadah di hari Minggu. Pokoknya Bang Robi, saudaranya saya, backingnya ada Tiara, yang komunnya ada Bapak Obed sama Ibu Lam Sihar, asernya itu kakak istri saya. Kalian bisa bayangkan lebih banyak yang kita bertugas daripada orang yang duduk di sini. Itu pemandangan yang bagi saya. Ini gereja seperti itu. Kalau hari ini kita banyak sekali tambahkan. Walaupun musik juga sudah ada, backingan juga sudah banyak, orang-orang yang juga sudah ditambahkan. Kita hadir sama melayani Tuhan, itu pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa. Sering bertambahnya usia Kristenan, apakah bertambah juga keyakinan dan hati kita yang mau melayani? Atau kita sudah menjadi orang yang flat, orang yang merasa sudah cukup untuk melayani dan berpikir biarlah mereka yang sudah ditambahkan dalam kerajaan Tuhan yang menjadi generasi penerus. Saya mau sharing juga tentang ini bahwa saya ada masa-masa di dalam kejadian ini. Sering bertambahnya waktu, saya pernah berada di dalam posisi yang tidak mau banyak lagi. Karena kalau di 2011 mau nggak mau, suka atau nggak suka, siap atau nggak siap, itu sebenarnya tadi akan bertugas semua. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu, ada banyak orang-orang yang ditambahkan dari murid Yesus. Saya menjadi orang yang fan. Saya menjadi orang yang idol. Mereka aja kan mereka udah ada, kan mereka sudah bisa melakukan ini dan itu. Bagian saya, ya udah saya bisa dibilang sendiri pada itu. Tapi hal yang benar adalah, padahal yang benar adalah saya tetap melakukan bagian saya, bahkan melakukan yang lebih besar lagi. Coba yang kedua, stewardship. Yang pertama adalah bukan pilihan tapi kewajiban. Hal yang kedua adalah tetap memberi, bahkan memberi yang lebih baik lagi. Saya mau sharing tentang memberi, bahkan memberi yang terbaik lagi. Ini perjalanan kita, pernikahan kita di kota ini. Kalau tadi itu cerita kita datang ke kota ini dengan berjalannya waktu, saya berpacaran dan menikah dengan Ibu Dewi ya, berusia 2. Tapi dengan berjalannya waktu, pernah di suatu keadaan dalam kehidupan kecil kami benar-benar diuji dalam hal keuangan. Keuangan yang minus, pekerjaan yang saya pribadi seorang marketing kambing, dan istri saya juga pada saat itu
bekerja, tapi karena orang yang menjaga anak kami itu adalah orang yang sudah dapat pekerjaan, dan pada saat itu istri saya tidak bekerja lagi, dan saya pribadi bekerja sendiri untuk mencari nafkah dalam keluarga. Dan ada satu masa kita benar-benar minus keuangan. Saya berpikir, bagaimana ya? Ini kebutuhan keluarga harus tetap ada, tapi keuangan kita minus. Pada saat itu saya memutuskan untuk jadi driver online, dan saya ingat sekali pada saat itu hari Sabtu saya mulai menjadi driver online sepeda motor mulai jam 6 sore. Dengan semangat saya boleh mengantar penumpang, dan sudah sampai jam 12.00 pada saat itu. Ada dua pilihan pada saat itu, apakah saya akan tetap pergi mencari uang ini untuk kebutuhan keluarga saya, karena posisinya itu adalah di hari Sabtu, dan bahkan besoknya juga saya harus melayani di depan ini. Ada dua pilihan, tapi yang saya pilih, saya tetap mengantarkan penumpang itu, dan istri saya sudah WA, video call, telepon, bahkan menghubungi beberapa orang yang di sini untuk menanyakan saya, suami saya kemana gitu kan. Karena bagi driver online itu jam 12 jam 1 itu bukan waktu yang tepat sebenarnya untuk pulang ke rumah ya. Paling kita biasanya jam 10 kita udah pulang. Tapi ini benar saya melihat bahwa saya harus bekerja juga, dan saya juga tetap memberikan yang terbaik. Tetap harus melayani di sini, tetap harus juga melihat bahwa ya saya melihat bahwa memberi yang terbaik itu sangat dibutuhkan juga, sangat dibutuhkan juga. Amin. Yosua 12 ayat 15. Yosua 20 ayat 15, tapi jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah yang orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Keyakinan saya adalah, saya tahu akan banyak orang yang akan datang seperti kerajaan Tuhan. Saya tahu akan banyak orang yang mungkin negatif dengan kerajaan Tuhan. Tapi yang bisa saya pastikan, saya dan keluarga saya akan tetap datang beribadah kepada Tuhan. Itu saja firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada dua poin yang kita bisa belajar. Stewardship bukan pilihan tapi kewajiban. Tetap memberi, bahkan memberi yang lebih baik lagi. Itu saja, semoga dapat membantu. Mari kita bersatu berdoa. Bapak sekalian, terima kasih. Kami bersyukur pada Tuhan. Terima kasih buat Engkau yang senantiasa ada dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami boleh berada di tempat ini karena ada orang-orang yang hari ini melayani Engkau dengan begitu luar biasa, melayani Engkau mengutam beri yang terbaik. Itu adalah sikap bakal kami berada di tempat ini. Dan Tuhan, firman Engkau kita bukan pada pagi hari ini bisa membantu kami semakin mengasihi Engkau, semakin lebih rendah dari Tuhan datang kepada Engkau, bersyukur dan terima kasih. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Engkau. Amin. Amin. Saya percaya kita semua di sini sangat terberkati dengan firman Tuhan yang baru saja dibagikan oleh Bapak Dino Brutu, dan ada dua poin yang disampaikan untuk kita ya. Yang poin pertama adalah penata layanan itu bukan pilihan tetapi menjadi suatu kewajiban untuk kita setiap murid Yesus. Dan yang kedua, tetap memberi, bahkan memberi yang terbaik lagi kepada Tuhan. Sekali lagi kita berikan terus
sudah membagikan firman Tuhan pada kita hari ini. Dan sebentar lagi Bapak Ibu, kita akan kembali mengingat kematian Yesus. Dan ayat perjamuan kudus yang saya akan bagikan hari ini, saya akan ambil dari Markus 14 ayat 32. Judulnya Di Taman Bunga. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku akan berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Abah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Bapak Ibu, ayat ini adalah ayat di mana saat-saat Yesus sebentar lagi akan ditangkap ya. Dan ayat ini untuk saya pribadi sangat membantu saya ketika saya sedang bergumul, ketika saya sedang banyak masalah, bahkan ketika saya secara pribadi ada saat-saat di mana saya merasa tidak disupport, saya merasa tidak didukung. Tapi ayat ini sangat menolong saya untuk terus bisa maju, untuk terus bertumbuh atau berjuang, untuk terus bisa membangun karakter-karakter yang Yesus punya di dalam diri saya. Vice akan sharing tentang ayat ini. Selamat pagi jemaat. Perkenalkan, nama saya Vince Wursi Marmata. Saya sudah married, sudah menikah dan mempunyai 3 orang anak. Saya lahir di tengah keluarga yang sederhana. Saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Didikan orang tua saya membentuk saya menjadi pribadi yang selalu berjuang untuk menggapai impian-impian saya, baik itu dari pencapaian supaya juara di kelas, baik itu di perkuliahan maupun di pekerjaan. Dan puji Tuhan, impian saya waktu itu semua tercapai. Tanpa saya sadari, pencapaian dari impian-impian saya itu ternyata membentuk saya menjadi seorang pribadi yang sombong, merasa paling pintar, merasa paling benar. Dan betul sekali, ketika saya memasuki dunia pernikahan, namanya respect terhadap suami itu sangat jauh. Saya justru tidak terima ya dengan kata respect terhadap suami. Saya suka membanding-bandingkan saya dengan Guntur. Saya suka membanding-bandingkan keluarga saya dengan keluarga Guntur. Dan pada akhirnya itu momen yang sangat berat di pernikahan kami.
secara komunikasi kami tidak akan nyambung. Karena saya merasa kamu tidak layak memimpin saya. Yang layak itu adalah saya yang memimpin kamu. Saya yang lebih tahu arah kemana yang akan kubawa pernikahan ini. Dan itulah yang membuat akhirnya pernikahan kami kacau. Kabar baiknya adalah ketika kami mempunyai 2 orang anak di tahun 2014, kami diperkenalkan dengan komunitas ini. Di sini saya akhirnya mengerti apa tujuan hidup saya, apa tujuan pernikahan saya, dan disinilah saya dibantu apa yang menjadi peran saya dalam menjalani pernikahan kami. Dan benar waktu itu pernikahan kami ya dipulihkan ya, dan kami happy sekali di waktu itu. Kami mencoba untuk menjalani peran kami masing-masing, dan itu berimpact kepada pernikahan dan kepada parenting kami. Dan akhirnya kami bergabung di komunitas ini, dan saya punya impian ke depan, wah kami akan happy selalu. Saya akan menjadi pribadi yang selalu penuh sukacita, dan pernikahan kami juga akan menginspirasi banyak orang. Ternyata seiringnya waktu dalam menjalani pernikahan itu di dalam komunitas ini, ternyata setiap hari aku dibimbing. Ternyata banyak sekali karakter-karakter yang saya harus buang setiap saat. Karena kita semua di sini adalah pribadi yang masing-masing berbeda, punya karakter yang berbeda, punya kemauan, keinginan, hobi yang berbeda. Dan ada masa kita tidak connect. Dan waktu diperhadapkan dengan tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, itu bisa membuat saya tertekan. Ya, ada masa saya hopeless sama Yesus. Saya merasa menuntut Yesus. Saya sudah lakukan ini, saya sudah berjuang ini, tetapi kenapa orang nggak mendukung saya? Ayat inilah yang barusan dibagikan Guntur yang menguatkan saya bahwa hari ini pencapaian yang harus saya capai adalah pencapaian karakter Yesus. Kalau dahulu pencapaian yang saya raih adalah pencapaian secara ketenaran dunia, tetapi di lewat ayat itulah yang menguatkan saya akhirnya bahwa proses ini harus saya jalani. Proses yang menyakitkan inilah yang membentuk saya untuk mencapai karakter Yesus Kristus. Akan dibentuk penuh kesabaran, akan dibentuk dengan orang yang lemah lembut. Dan pada akhirnya ya saya semakin sukacita. Makna salib buat saya adalah menjalani setiap proses yang Tuhan hadirkan, baik itu hal yang saya inginkan ataupun yang menyakitkan buat saya. Itu semua baik buat saya. Karena lewat proses itulah maka saya akan terbentuk menjadi pribadi yang Yesus inginkan. Amin. Yesus dimuliakan. Mari kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu supaya Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama makan. Mari kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimataikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang sangat baik. Tuhan adalah Bapa kami yang sangat mengasihi kami.
Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan hari ini kami bisa mendengarkan firman Engkau, kami bisa diingatkan kembali Tuhan bahwa kami di sini Tuhan panggil untuk kami terus bisa semakin bertumbuh, semakin mirip dengan Engkau Tuhan. Terima kasih juga untuk hari ini kami melakukan perjamuan kudus Tuhan untuk mengingat bahwa 2023 tahun yang lalu Engkau pernah mati untuk kami lewat Yesus disalibkan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk tubuh dan darah Engkau yang hari ini mengingatkan kami kembali Tuhan, untuk kami terus bisa berjaga-jaga, untuk kami terus bisa berdoa, bergantung kepada Engkau, sehingga Tuhan misi Engkau di dunia ini pada akhirnya terus bisa berjalan sampai semua dunia ini bisa mengenal kebenaran Engkau Tuhan. Tuhan, kami tahu ini bukan suatu hal yang mudah. Berdoa Tuhan untuk Tuhan senantiasa menuntun kami Tuhan, menolong kami, memberikan kekuatan, memberikan hikmat untuk kami terus berjuang untuk hidup menyenangkan hati Engkau Tuhan. Ampuni kami, setiap hari kami penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa Tuhan, penuh dengan hal-hal yang mungkin Tuhan tidak menyenangkan hati Engkau, sehingga kami Tuhan sering jatuh di dalam kesalahan-kesalahan kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, ampuni kami Tuhan. Biarlah perjamuan kudus kali ini mengingatkan kami Tuhan, menolong kami, membantu kami Tuhan, untuk pada akhirnya kami bisa bangkit, kami bisa kembali semangat untuk bisa membangun karakter-karakter Engkau di dalam diri kami Tuhan, sehingga Tuhan kami menjadi murid-murid Engkau yang terus berdampak terhadap sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku
bersyukur dan memuji Engkau. Bapa kami di surga, bersyukur juga hari ini begitu banyak hati yang sudah melayani, mulai dari mentor KKK, Songmin, Aser, Mulmet, dan semua yang sudah terlibat memberikan yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih juga Tuhan, firman yang telah disampaikan oleh Bapak Dino hari ini sangat menguatkan kami. Tema di bulan ini, stewardship, penata layanan, bukan pilihan tetapi kewajiban. Kita harus memberikan yang terbaik dan yang lebih terbaik lagi. Kami sebagai murid mau ambil tanggung jawab dengan tidak hanya menilai dan mengamati. Kami diingatkan kembali bahwa kami siap melayani dan membangun. Kami mau terlibat dan bersatu untuk terbebani, mengambil bagian dan melakukan hal-hal yang benar. Pimpinlah kami Tuhan, kuatkanlah kami yang masih sering jatuh karena kami bukan manusia yang hebat. Jalanlah bersama kami agar kami bisa menghadapi setiap kesusahan, masalah ataupun pergumulan yang ada. Kami mau mendoakan Tuhan untuk orang tua kami di ministry Piwa, kami yang sudah menikah di ministry Merit, ada juga ministry single untuk anak-anak muda, dan juga adik-adik kami di ministry kampus, teens remaja, dan anak-anak kami di KKK. Mungkin sebagian dari kami yang sedang lemah, Engkau kuatkan. Kami yang sedang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Bahkan sebagian dari kami yang sedang berduka, Engkau berikan penghiburan. Engkau juga berkati setiap dari kami di sini untuk setiap hati dan pikiran mau fokus pada Engkau dan serahkan segala kekhawatiran. Tidak lupa juga kami mau berdoa Tuhan, khususnya untuk proses pembangunan gedung baru kami. Kiranya Engkau boleh bantu kami melalui semua proses perencanaan dan persiapan agar semua dapat berjalan dengan lancar nantinya. Kami juga mendoakan orang yang sedang belajar firman Tuhan. Kiranya Engkau juga sertai kami agar kami terus bertumbuh dalam mengasihi, karena masih banyak orang di luar sana yang membutuhkan Engkau. Kami juga mendoakan untuk sebagian dari kami yang tidak bisa hadir pada hari ini, berkatilah iman mereka untuk tetap setia kepada Engkau. Pada kesempatan ini kami juga mendoakan untuk Bapak Pendeta kami, Pak Robin dan Ibu Eli yang sedang melayani dan ibadah di Bali G. Kami mohon Engkau senantiasa lindungi dimanapun mereka berada. Visi kami Sintong, biarkanlah Tuhan memperlengkapi kami. Berkati siapapun itu Tuhan, setiap orang yang mau pergi ataupun tidak pergi, kami siap membangun. Karena dalam kerajaan Engkau kami terus dipastikan untuk dipanggil dan mengambil tanggung jawab agar lebih banyak lagi pekerja yang siap memperluas kerajaan-Mu. Kami juga doakan untuk bangsa kami, pemerintahan kami, mulai dari yang paling kecil sampai paling tinggi. Sebentar lagi kami akan melakukan pesta demokrasi. Kiranya Engkau berkati siapapun nantinya yang akan terpilih. Kiranya mereka bisa memajukan sektor ekonomi serta pembangunan infrastruktur. Pastinya juga mereka bisa memimpin bangsa dengan rasa takut dan akan Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami akan berpisah dari tempat ini. Kiranya tuntunan Roh Kudus Engkau bisa menyertai setiap dari kami yang di sini, karena Engkau akan menyediakan kebutuhan apa keperluan kami. Engkau juga berkati sebagian dari kami yang akan pulang ke rumah kami masing-masing atau kemanapun tujuan kami selanjutnya. Biarkanlah kami satu hari ini mendapat penyertaan dan pertolongan dari Engkau. Kami mohon berkat dari Engkau sehingga kami bisa sampai ke tujuan kami dengan selamat. Tuhan dimuliakan. Amin. Ku tinggikan